Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Mari kita mulai. Selalu semangat ya. Kita akan mempelajari tentang kondisi geografis dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara umum, ada 10 negara anggota ASEAN yang merupakan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Anggota-anggota ASEAN termasuk 5 negara Asia Tenggara yang menjadi pendiri ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain itu, ada 5 anggota lain yang kemudian bergabung, seperti Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Keadaan geografis. Secara bentang alam, sebagian besar wilayah Asia Tenggara merupakan kepulauan. Di wilayah ini juga membentang pegunungan-pegunungan yang bersambung-sambung. Di kawasan pegunungan muda Mediterania dan Sirkumpasifik, banyak gunung yang masih aktif. Di Asia Tenggara, terdapat lembah yang berhawa panas dan banyak turun hujan. Keadaan iklim, kawasan Asia Tenggara beriklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau, dengan temperatur 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Keadaan penduduk di kawasan Asia Tenggara. Nah, teman-teman bisa melihat pada pemaparan slide berikut ini ya. Kegiatan ekonomi. Sebagian besar mata pencaharian di Asia Tenggara adalah di bidang pertanian. Jenis tanaman perdagangan yang ditanam di kawasan ini ada antara lain tebu, serat Manila, kopi, nanas, anggrek, karet alam, kelapa sawit, dan tembakau. Asia Tenggara mempunyai batas-batas wilayah seperti berikut. Di bagian utara berbatasan dengan daratan Cina dan India. Di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua New Guinea. Di bagian selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Indonesia. Kondisi geografis Indonesia adalah sebagai berikut. Indonesia beriklim tropis, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Singapura. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu sekitar 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Ketiga, Malaysia. Malaysia beriklim tropis khatulistiwa. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Di Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Filipina beriklim tropis basah. Thailand. Thailand beriklim tropis.
Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, daratan tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Brunei Darussalam. Brunei terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Vietnam. Di bagian utara Vietnam beriklim sedang, dan di bagian selatan Vietnam beriklim tropis. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah: daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan di blok sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis basah dan kering. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Timor Leste. Negara Timor Leste belum bergabung secara resmi, tetapi wilayahnya juga terletak di kawasan Asia Tenggara. Penduduknya merupakan campuran Melayu dan Afrika. Nah, anak-anak, selesai sudah materi tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Semoga kalian paham ya. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.